Talk Highlight. Pendengar, 2022 yang lalu pemerintah menaikkan subsidi bidang energi hingga 502 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, lebih dari 400-an triliun rupiah adalah untuk BBM. Nah, di tahun 2023, angka itu turun jadi sekitar 300 triliun rupiah. Memang tidak dapat dipungkiri, harga BBM di dalam negeri hingga kini dipengaruhi harga minyak dunia yang melambung akibat pecahnya konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Lalu bagaimana sebetulnya mengatur kebutuhan BBM subsidi dalam negeri di tengah ketergantungan impor untuk kebutuhan dalam negeri? Dalam Talk Highlight pagi ini kami sudah bersama dengan anggota DPR RI yang juga mantan Kepala BP Migas, Bapak Kardaya Warnika. Selamat pagi Pak Kardaya, apa kabar Pak? Halo Pak Kardaya, selamat pagi. Apakah mikrofonnya sudah dibuka melalui Zoom? Oke, saya ke Direktur Eksekutif Reforminer Institute juga yang sudah hadir melalui Zoom di pagi hari ini, sekaligus pengamat energi. Pak Komaydi, selamat pagi Pak Komaydi. Selamat pagi, Mas Ferry. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat, Mas. Alhamdulillah. Kita juga bertiga. Yang satu lagi tersambung via telepon ada Pak Peter Abdullah, pengamat ekonomi sekaligus juga Direktur Eksekutif dari Segara Institute. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Ferry. Kabar baik ya Pak Peter ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya ingin menyapa kembali Pak Kardaya. Selamat pagi Pak Kardaya, apakah sudah bergabung di Zoom? Masih dimatikan sepertinya mikrofonnya Pak Kardaya. Bisa dengar suara saya Pak, atau sudah standby atau belum? Oke, nampaknya masih belum dibuka mikrofonnya. Nanti kalau Pak Kardaya memang sudah mendengar suara saya atau suaranya Pak Komaydi dan juga Pak Peter, silakan langsung dibuka mikrofonnya dan menyapa kami ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga dalam perbincangan ini, silakan Anda bisa telepon ya nanti di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Nah, di awal ini saya ingin membahas terlebih dahulu sebelum kita mengulas lebih jauh kebutuhan BBM di dalam negeri. Pemerintah memprediksi tahun ini masyarakat yang akan mudik sudah mencapai 123 juta orang. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi kebutuhan BBM yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah? Mungkin di awal ini saya ingin ke Pak Komaydi terlebih dahulu, Pak. Seperti apa sih Pak sebetulnya perjalanan yang dilakukan oleh para pemudik di tahun ini? Apakah juga akan sedikit banyak mempengaruhi konsumsi BBM yang dipergunakan oleh pemerintah, oleh masyarakat maksud saya, Pak Komaydi? Iya, kalau konsumsi kita itu di rentang antara 70 sampai 80 juta kiloliter ya, Mas Ferry. Nah, sebagian besar kalau dari data historisnya ada di sektor transportasi kalau untuk BBM begitu. Jadi artinya kalau mudik lebaran aktivitinya banyak, transportasinya juga lalu lintasnya akan meningkat, tentu nanti konsumsi di sektor transportasinya juga meningkat. Sementara magnitudenya kan ada di sana, sehingga potensi untuk lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya memang cukup terbuka begitu ya, Mas Ferry. Jadi kalau average itu di tahun 2022 kemarin di sekitar 6 juta sampai 6,5 juta kiloliter per bulan ya. Jadi kalau di dalam satu tahun kan 71 sampai 75 kalau dalam kondisi normal begitu. Jadi kalau dibagi 12 bulan kisarannya di 6 sampai 6,5. Nah, biasanya titik simpulnya yang paling besar di antara data 12 bulan itu ada di 2 bulan. Yang pertama di Lebaran begitu, yang kedua di tahun baru biasanya Mas, akhir tahun atau tahun baru begitu. Jadi ini yang saya kira perlu diantisipasi oleh pemerintah, perlu disiapkan, terutama di jalur mudik Mas Ferry. Yang kedua di jalur-jalur rekreasi ya, jadi atau tempat wisata begitu Mas, ini yang perlu diantisipasi, kuota atau volumenya perlu ditambah saya kira. Oke, saya coba menyapa Pak Kardaya kembali. Jika memang di Zoom masih mengalami kendala, mungkin kita coba Pak Kardaya tersambung via telepon ya. Halo Pak Kardaya, apakah sudah bergabung Pak? Oke, masih belum terdengar suaranya Pak Kardaya. Kalau suaranya Pak Komaydi cukup jelas tadi. Nah, untuk antisipasi apa yang perlu dilakukan sebetulnya Pak Komaydi oleh pemerintah? Karena tadi ya, ada 2 hajatan atau beberapa hajatan besar yang mungkin juga akan menggerus soal kebutuhan BBM ini.
Iya, yang paling utama adalah volumenya ya Mas perlu ditambah begitu karena di bulan-bulan tertentu ada deviasi biasanya. Jadi nggak normal begitu. Nah, selain volume kan berarti anggaran karena mungkin sebagian besar nanti adalah terdistribusi di BBM dengan jenis yang disubsidi atau diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kalau kita sebut merek dagangnya mungkin Pertalite ya, yang akan besar di sana. Nah, ini yang kuotanya perlu ditambah. Tapi menambah kuota kan tidak sesederhana volumenya saja ya Mas, tetapi juga perlu support anggaran fiskal yang saya kira juga perlu koordinasi lintas sektor, bila mana perlu juga koordinasi dengan teman-teman di parlemen saya kira untuk pemberitahuan terlebih dulu bahwa nanti akan ada penambahan kebutuhan anggaran. Ya. Nah, ini yang perlu ditanyakan ya ke Pak Kardaya. Apakah Pak Kardaya juga sudah bergabung? Halo, Pak Kardaya? Oke, masih belum. Nah, kalau begitu saya ingin ke Pak Peter, Pak. Dari sisi ekonomi, apa dampak-dampak yang kiranya bisa diperhatikan oleh pemerintah atau perlu diantisipasi saat ini, Pak Peter? Ya, dengan seperti yang disampaikan tadi, konsumsi dari BBM pasti akan meningkat ya selama bulan menjelang Lebaran, ya selama periode Lebaran ini. Karena aktivitas, mobilitas dari masyarakat, transportasi meningkat. Ya. Termasuk juga kebutuhan untuk BBM yang bersubsidi. Ya. Dan oleh karena itu, beban dari subsidi yang ditanggung oleh pemerintah pada periode ini akan meningkat ya tentunya ini. Nah, sejauh mana itu nanti apakah itu sudah termasuk di dalam yang sudah dianggarkan ya atau belum ya, saya kira sudah dianggarkan oleh pemerintah. Lonjakan dari arus mudik pada tahun ini yang akan membebani dari beban subsidi di APBN kita. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti untuk pendengar yang ingin menyampaikan komentar ataupun pertanyaan, Anda bisa hubungi di 0215869000, SMS WA 0811806543. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Talk Highlight. Wah, aktivitas makin hari makin padat nih. Enaknya seduh ekstragin jahe merah dulu ya, untuk membantu menjaga daya tahan tubuhku. Ekstragin jahe merah terbuat dari sari jahe merah segar. Rempahnya berkhasiat, rasanya hangat dan nikmat. Ekstragin jahe merah sudah bersertifikat BPOM dan halal loh, dan sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Sehingga bisa dengan mudah Anda dapatkan di supermarket dan minimarket terdekat. Harganya pun terjangkau. Apalagi sudah mau mudik nih, pasti butuh ekstragin jahe merah yang bisa membantu mencegah mabuk di perjalanan. Ekstragin jahe merah juga ada varian lainnya loh, seperti ekstragin bandrek dengan jahe merah. Ayo sediakan ekstragin jahe merah sekarang dan nikmati kebaikan dari alam untuk kita. Jangan lupa, mereknya yang ekstragin ya. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk. Jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Talk Highlight. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Talk Highlight di pagi hari ini. Saya masih bersama Pak Kardaya Warnika, anggota DPR RI dan pengamat energi, sekaligus Direktur Eksekutif dari Reformation Institute, Pak Komaydi, juga pengamat ekonomi dan Direktur Eksekutif Segara Institute, Pak Peter Abdullah. Kita lanjutkan, ini gilirannya Pak Kardaya ya, untuk bisa menyampaikan sebetulnya seperti apa sih, apakah hal-hal yang tadi disinggung oleh Pak Peter dan juga
Pak Komaydi, ini sudah dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR, Pak Karda ya? Ya, jadi begini. Dasar dari subsidi ini adalah didasarkan pada undang-undang. Undang-undangnya itu undang-undang APBN. Jadi segala sesuatunya tuh harus refer ke situ. Di dalam undang-undang APBN, subsidi BBM itu diberikan ke 2 produk, yaitu minyak tanah dan solar, biosolar. Nah, Pertalite tidak disebutkan di situ di dalam undang-undang. Tetapi kemudian dari peraturan Perpresnya itu menyebut Pertalite juga. Jadi Pertalite ini agak abu-abu ini. Nah, itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa subsidi itu tidak haram dilakukan karena untuk tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban masyarakat, yang kedua untuk kestabilan harga. Nah, sekarang BBM ini yang penting itu bahwa tersedia dan bisa dijangkau. Serta harganya itu affordable, artinya bisa dijangkau itu secara fisik dan secara harga. Kalau kita bicara macam-macam, misalkan atau katakanlah membuat kebijakan macam-macam, tetapi di prakteknya BBM itu tidak tersedia, sulit didapatkan, dan harganya tidak terjangkau, maka itu kebijakan apapun itu menjadi tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya. Jadi sekali lagi BBM ini harus tersedia dan harganya terjangkau. Nah, lalu BBM ini dianggarkan oleh pemerintah dengan asumsi-asumsi. Pertama, asumsi kurs. Karena apa? Karena BBM itu dasarnya dari minyak tanah harganya itu berdasarkan harga internasionalnya, itu patokannya adalah dolar. Jadi kurs dolar terhadap rupiah itu sangat menentukan. Yang kedua, karena negara kita adalah negara net importer, maka harga minyak mentah internasional akan sangat menentukan. Dalam APBN, harga minyak internasionalnya itu diasumsikan 90 dolar per barrel. Permasalahannya sekarang harga harga minyak mentah itu sudah di bawah 90 dolar per barrel, lalu harga kursnya sudah berubah, jadi anggaran untuk subsidi tidak sesuai dengan yang ada di APBN. Tetapi begini, walaupun BBM itu subsidinya sudah dipatok di dalam APBN, angkanya, uangnya, tetapi pada kenyataannya dari dulu sampai sekarang itu kalau dilampaui itu tidak jadi masalah. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kadang-kadang sulit untuk diperkirakan. Jadi selalu BBM itu subsidinya selalu dipenuhi oleh pemerintah itu. Nah, sekarang masa-masa menghadapi lonjakan kalau di Indonesia pemakaian BBM, yaitu mudik ya, Lebaran. mudik. Nah, kalau menurut saya pemerintah harus siap betul bahwa tidak terjadi kelangkaan di dalam di dalam masa Lebaran, khususnya pada trayek-trayek atau pada jalur-jalur angkutan, jalur-jalur kendaraan. Itu beberapa tahun yang lalu terjadi gegeran karena macet total sehingga tidak bisa mengakses atau membeli BBM. Ini sangat-sangat krusial. Jadi itu yang harus diperhatikan betul. Nah, ketika Indonesia saat ini menjadi net importer, Pak Kardaya, apa dampaknya terutama bagi BBM yang disubsidi tadi, Pak? Ya jelas, kalau net importer itu akan tergantung daripada harga minyak internasional. Saat ini sebetulnya dibandingkan dengan anggaran pemerintah itu agak
agak rileks lah. Artinya anggarannya $90 per barrel, kenyataannya sekarang itu sekitar $70 per barrel. Jadi artinya anggaran tidak repot. Kita dapat kelebihan dari situ. Tetapi ada tetapinya. Kita yang paling penting dalam energi ini atau dalam BBM itu, kita di samping subsidinya tepat sasaran, tetapi kita juga harus efisien karena kita terkenal sebagai negara yang paling tidak efisien dalam pemakaian energi. Itu. Dan lagi saya selalu menyampaikan yang disubsidi itu adalah orang, bukan alat. Tetapi sekarang itu pembatasan subsidi itu pada kendaraan sekian ribu cc, nggak boleh kendaraan ini. Jadi seolah-olah bukan rakyat yang disubsidi tetapi kendaraan. Saya lebih memilih kalau dalam subsidi ini seperti juga di negara-negara lain yang pengaturan subsidinya baik, bahwa subsidi itu hanya diberikan satu paket untuk overall subsidi satu. Tidak, ini ada subsidi BBM, ada subsidi listrik, ada subsidi pendidikan, ada subsidi apa. Akhirnya kita agak susah untuk mengontrolnya. Dan ini satu dengan lain, yang lainnya itu kadang-kadang bertolak belakang gitu. Jadi kalau bisa subsidi ini satu aja. Dasarnya adalah rakyat mana yang membutuhkan, rakyat yang menengah ke bawah, itu yang harusnya. Dan data itu sudah ada di Bappenas, sudah ada di Kementerian Sosial. Ya kenapa nggak dipakai itu saja? Jadi nantinya orang ini dikasih subsidi ini untuk semuanya, apakah dengan kartu atau dengan apa. Jadi kita tidak repot. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan harga. Sebaiknya ini pemerintah secara ini sudah mempunyai roadmap mengenai harga BBM di dalam negeri serta ketentuan. Misalkan kalau harga minyaknya 60 berapa ininya harga BBM-nya, kalau 70 berapa, kalau ini, dan itu sudah dibicarakan antar instansi antar ini, sehingga kalau harganya misalkan 100 itu tidak geger rapat lagi tapi sudah ada ini. Dan roadmap itu harus disampaikan lebih dulu ke masyarakat supaya masyarakat tahu kalau harga minyaknya 100 bagaimana, kalau harga minyaknya ini 100. Dan itu kalau sudah masyarakat tahu, sehingga masyarakat itu tidak akan ribut. Ini yang dilakukan di negara-negara lain. Misalkan Malaysia saja itu sudah menentukan kalau harga minyak 2 minggu lagi itu akan begini, sebulan lagi akan begini. Nah, kita mestinya mengarah ke sana gitu. Baik. Nah, Pak Peter, sebetulnya seberapa penting sih Pak untuk pembatasan pembelian BBM yang disubsidi ini? Di satu sisi kita adalah negara net importir, di mana harga minyak mentahnya itu bergantung sekali dengan fluktuasi dari kenaikan dolar atau tidak, Pak, dan juga harga minyak mentah dunia, Pak Peter. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kardaya tadi, ya, posisi dan peran dari BBM bersubsidi ini kan besar di dalam masyarakat kita, ya, termasuk dia besar berkontribusi di dalam membentuk inflasi, ya. Sementara inflasi itu adalah kenaikan harga yang juga ya menjadi ukuran dari daya beli masyarakat. Ya, inflasi yang tinggi tentu akan menggerus daya beli. Ya. Oleh karena itu pemerintah tentunya ya harus berhitung secara cermat bagaimana dalam posisi seperti apa ya pemerintah harus ya mengorbankan atau memperhitungkan beban dari subsidi di dalam APBN, tetapi juga di sisi lain juga memperhitungkan kondisi ketersediaan ya dan harga dari BBM yang kemudian berpengaruh terhadap inflasi ya. Jadi kalau seandainya pemerintah dalam posisi yang memperkirakan ketersediaan itu cukup dan kemudian harga-harga inflasi juga tidak berpotensi untuk melonjak, ya pemerintah mungkin tidak terlalu
memikirkan ya, atau tidak perlu khawatir terkait dengan konsumsi dari BBM ya. Tetapi seperti di dalam kondisi yang sekarang ini ya, di mana masyarakat pasti akan sangat banyak membutuhkan ya, dan ketersediaan pasokan dari BBM itu menjadi sangat penting ya, maka pemerintah ya tidak berhitung di beban anggaran APBN ya, karena itu seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal pada waktu penyusunan APBN ya. Sehingga yang paling utama harus dijaga oleh pemerintah adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Kardaya tadi, pasokan ya, dan kemudian ketersediaan ya dari BBM itu ya, agar supaya tidak memunculkan permasalahan di dalam pada saat masyarakat itu melaksanakan mudik ya, dan ketersediaan pasokan itu juga akan menjaga harga ya. Nah, ketersediaan dan pasokan ini dan harga BBM ini yang nanti juga akan menjaga inflasi pada periode mudik ke sini ya. Jadi ini memang sangat situasional ya. Dalam posisi sekarang ini saya kira pemerintah harus fokus pada menjaga ketersediaan pasokan dari BBM ya, agar supaya aktivitas masyarakat melaksanakan mudik itu menjadi lancar dan ya, tidak terjadi gejolak yang bisa mengganggu, apalagi bisa memunculkan kenaikan harga, termasuk juga mendorong terjadinya lonjakan inflasi. Tapi Pak Peter, sebetulnya apa sih dampak bagi perekonomian nasional ya ketika kita bisa menghemat keuangan negara untuk mensubsidi BBM tadi, dan jika pembelian BBM yang disubsidi tadi dikontrol atau dibatasi, Pak? Sebenarnya gini ya, pemerintah itu tidak harus berhemat ya. Pemerintah kan sudah ada patokannya ya. Yang dijaga itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Garda ya, pemerintah itu menjaga agar supaya konsumsi BBM itu atau ya yang disediakan oleh pemerintah itu tidak melampaui dari apa yang sudah direncanakan. Sudah disepakati tadi ya. Nah, jadi kalau memang masih di dalam batasan yang sudah direncanakan tersebut ya, pemerintah bisa melaksanakannya. Yang dijaga itu batasannya, Mas. Misalnya tadi kita yang tahu mungkin Pak Kardaya atas berapa juta liter yang harus disediakan selama dalam periode 1 tahun ini ya, berapa jumlah anggaran subsidi yang sudah disediakan ya. Nah, selama itu masih di dalam batasan itu ya, pemerintah ya, saya kira pemerintah bisa melaksanakannya dengan tenang saja ya. Artinya masih aman-aman saja ya, kecuali nanti membengkak di kemudian hari gitu ya. Itu yang jadi PR. Ya, kecuali kalau ini udah baru bulan Maret ya, tahu-taunya April, ya, Pak, April. Bulan April ya, masih di April dan udah mendekati akhir April ya, misalnya beban subsidi sudah melonjak begitu besar ya, yang disebabkan oleh tadi yang disebutkan oleh Pak Kardaya juga, disebabkan oleh asumsi di dalam APBN banyak yang terlampaui ya, misal asumsi kurs ya, asumsi kursnya terlalu tinggi ya, kemudian harga ICP, harga minyak mentah di dunia di atas juga terlalu tinggi, di atas dari di asumsi APBN. Nah, ini bisa menyebabkan baru berapa bulan anggaran subsidi itu sudah terlampaui ya. Nah, ini saya kira tapi sejauh ini ya, asumsi kurs memang di atas dari perkiraan APBN kita. Sekarang kan di atas 15.000 ya, sementara APBN kita kan memperkirakan di kisaran 14.800, mungkin Pak Kardaya bisa koreksi saya. Kemudian tetapi untuk harga minyak mentah saya kira itu masih di bawah dari asumsi APBN kita. Kalau begitu sebetulnya Pak Peter, artinya kan perlu dikendalikan ya, karena kita tahu tadi soal subsidi ini kan yang selalu jadi PR bagi pemerintah adalah sampai mereka membengkak mengatakan bahwa BBM yang disubsidi ini membebani keuangan negara dalam APBN. Apakah ada rekomendasi Pak agar nantinya BBM subsidi ini bisa tepat sasaran, BBM yang disubsidi ya, untuk kategori yang disubsidi, karena
banyak masyarakat yang disinyalir sebetulnya tidak berhak untuk menerimanya atau membeli BBM bersubsidi itu, kemudian membelinya, Pak. Bagaimana rekomendasi dari Pak Peter? Ya, sebenarnya yang paling tepat itu ya kita tidak ada subsidi, ya. Upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah ya di awal pemerintahan Pak Jokowi ya di tahun 2014-2015, di mana pada waktu itu pemerintah dalam rangka menyehatkan APBN kita ya, meningkatkan mengurangi beban subsidi dan bisa meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pada waktu itu pemerintah akan mengurangi beban subsidi itu secara sangat drastis ya. Itu pada waktu itu banyak yang menentang, tetapi kalau menurut saya terbukti kebijakan pada waktu itu adalah sangat tepat, karena sampai saat ini kita bisa menikmati ya anggaran APBN yang di dalamnya itu porsi untuk pembangunan infrastruktur udah cukup besar ya, jauh lebih besar ketimbang periode-periode sebelumnya ya. Nah, saya kira ini yang harus diupayakan bagaimana kita secara bertahap itu bisa mengurangi beban subsidi tersebut. Ya, sekarang ini mengalami lonjakan lagi ya, memang dikarenakan harga dari minyak mentah itu cukup tinggi pada periode ini, yang jauh berbeda dengan sebelum tahun 2019 ya. Sebelum tahun 2019 itu kan harga minyak mentah masih relatif murah ya, dan itu menyebabkan harga beban subsidi kita masih relatif rendah ya. Tapi sekarang kan udah naik lagi dan sudah mendekati beban subsidi kita pada periode sebelum tahun 2014 ya, sebelum 2015 ya. Dan jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana ya, salah satunya saya kira pemerintah kan mencoba untuk meningkatkan, mengurangi kebutuhan kita terhadap minyak ini kan, BBM ini kan, dengan melakukan membangun atau mendorong berkembangnya industri kendaraan listrik ya. Ini juga bisa nantinya juga akan sangat berperan mengurangi beban subsidi kita ya, karena kebutuhan dari BBM nanti dengan semakin berkembangnya, semakin banyaknya pengguna dari kendaraan listrik tentunya akan mengurangi kebutuhan kita akan konsumsi BBM minyak. Pak Komaydi, lalu pendapat Bapak apa tentang revisi Perpres 191 tahun 2014 yang diantaranya ini memuat tentang aturan siapa-siapa saja yang berhak, Pak, menggunakan Pertalite dan juga solar yang disubsidi ya oleh pemerintah, agar mungkin subsidi ini supaya bisa tepat sasaran, Pak Komaydi? Baik, saya kira relevan yang disampaikan oleh Pak Kardaya tadi, bahwa subsidi kita ini kan banyak yang tidak tepat sasaran. Data dari government menyampaikan bahwa 75-80% penerima subsidi BBM ini di desil 5-10, Mas. Artinya memang masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi lebih banyak menerima subsidi BBM, karena memang secara logika tangkinya mobil lebih banyak dibandingkan tangkinya motor, begitu Mas. Kalau mobil kapasitasnya bisa sampai 60 liter, mungkin motor maksimal 7 liter ya. Sementara yang mampu membeli mobil kan mendapatkan jatah subsidi yang lebih banyak karena sekali isi lebih banyak volumenya, begitu. Nah, ini saya kira yang perlu ditata ulang, sehingga pemerintah menyampaikan data bahwa 75-80% alokasi subsidi, baik kompensasi untuk jenis yang tadi Pak Kardaya sampaikan, untuk solar maupun Pertalite, itu 80% ada di kelompok menengah atas, begitu. Nah, ini dari aspek keadilan saya kira kurang tepat ya, karena subsidi kan seharusnya diterima oleh masyarakat yang tidak berdaya secara konsep, tetapi di dalam faktanya ini kebalik, begitu. Nah, ini yang harus ditata, begitu. Nah, kalau di negara-negara lain, Mas, subsidi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kardaya, langsung ke subjek, begitu ya. Jadi bukan ke objek, jadi ke orangnya, begitu ya. Dalam bentuk nanti melalui mekanisme kartu ataupun yang lain, itu masalah teknis, begitu. Nah, sehingga kalau itu sudah dialokasikan, subsidi akan lebih pas untuk perekonomian. Nah, ini yang perlu hati-hati government di dalam melihat subsidi sebetulnya, Mas Ferry. Karena di dalam konteks mikro maupun makroekonomi, sebetulnya subsidi ini ketika kadarnya betul, ini bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Apalagi mengingat Indonesia itu 55-60% PDB-nya itu kontributornya dari sektor konsumsi.
Artinya kalau subsidinya ini diberikan tepat sasaran harusnya bisa mendorong ekonomi growth-nya lebih bagus begitu. Nah, tapi kalau subsidinya ini yang menikmati kelompok kaya, kemudian teori ekonominya jadi nggak ketemu begitu, Mas. Karena anggarannya tetap keluar, tetapi kemudian mengenerate ekonominya sampai ke daerah-daerah tidak terasakan begitu. Padahal kalau secara konsep harusnya dengan subsidi sekarang ini masyarakat mudik, ekonomi growth-nya bisa tersebar nih ke semua wilayah begitu ya. Yang tadinya katakanlah terpusat di Jabodetabek, tapi juga tersebar ke Sumatera, ke Jawa Timur, terdistribusi ke pelosok-pelosok atau daerah 3T gitu ya. Betul, karena kan mereka membawa uang itu ke daerah mereka dan ditransaksikan di sana. Sehingga ada harapan pertumbuhan ekonomi di daerah akan lebih baik lagi kalau mekanisme kontrolnya bagus begitu. Nah, tapi kalau yang menikmati kelompok kaya ini kemudian pertumbuhannya menjadi kurang optimal. Saya melihatnya demikian sih, Mas Ferry. Oke, Pak Kardaya, sebetulnya kondisi sekarang bagaimana Pak untuk subsidi BBM saat ini? Ya, jadi begini, kalau mengenai tepat sasaran, kalau menurut saya itu yang tidak tepat itu adalah kebijakannya. Karena apa? Kita kan ingin supaya tepat sasaran. Sasarannya itu apa? Manusia kan? Orang yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu. Tetapi kenapa yang dituju tuh disasar itu adalah kendaraan bukan orang gitu. Jadi selama bukan orang yang menjadi subjek itu pasti tidak akan tepat sasaran. Kendaraan kecil itu bisa saja dimiliki oleh orang kaya. Kendaraan yang cc-nya besar bisa saja dimiliki orang miskin. Karena apa? Kendaraan yang besar itu kalau tahunnya lama itu harganya lebih murah. Jadi kalau menurut saya, kalau mau memang tepat sasaran, kita harus ngerti sasarannya itu adalah manusia gitu. Kita cari manusia yang miskin, itulah yang diberi subsidi, bukan kendaraannya. Jadi kalau sekarang tuh ibaratnya dokter itu yang sakit kepala yang diobati kaki, yang nggak sembuh-sembuh. Yang nggak sembuh-sembuh. Jadi saran saya bahwa supaya tepat sasaran, ya orang yang dituju. Dasarnya dari mana? Ada data kok. Data orang yang miskin, data orang. Mengenai datanya tidak tepat banget, datanya tidak akurat banget ya. Itu sudah biasa lah, sedikit-sedikit salah sedikit daripada ini yang disasar itu adalah kendaraan. Kendaraan itu kalau menurut saya sangat-sangat tidak tepat dan itu rumit. Dan dalam hal BBM, kalau ada mekanisme, pakailah mekanisme yang sederhana, yang simpel. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Hajat hidup masyarakat ini tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga banyak. Dan harus selalu diapakan oleh kita bahwa ini kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kebutuhan penting. Harus diingat juga bahwa masalah BBM ini demonya yang di seluruh dunia itu yang paling sering menjatuhkan pemerintah. Itu demo BBM paling sering menjatuhkan pemerintah dibandingkan demo yang lain. Harga makanan naik tidak demo atau demonya sedikit, tapi begitu harga BBM naik serempak demo semua. Dan tidak hanya di Indonesia, itu di seluruh dunia. Jadi sekali lagi kalau mau tepat sasaran, ya yang disasar itu adalah orangnya. Orang miskin, kasihlah berapa ribu rupiah atau berapa liter gitu. Jangan beranunya tuh di masalah kendaraan, jenis cc kendaraannya ya. Oke. Saya kembali ke Pak Komedi terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Peter lagi, Pak. Tapi kan sekarang ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah melakukan pembatasan pembelian ya, bahkan untuk hal itu menggunakan teknologi. Saya nambahin sedikit. Boleh, Pak. Ukuran untuk kinerja BBM ini, distribusi atau penjualan BBM, satu tidak ada antrian. Yang nomor dua adalah bahwa simple. Itu upayakan tidak ada antrian dan simple. Kalau misalkan ada antrian, ya suruh SPBU itu bikin lagi ininya. Kalau dilihat banyak antrian, itu psikologis akan menentukan. Loh, ini susah cari energi di Indonesia ini.
dan itu akan menentukan pola pikir atau image dari investor gitu. Tanya Pak Komedi itu, pasti investor, wah di Indonesia ini cari BBM susah, cari BBM ngantri. Nah, di negara yang bukan negara komunis itu nggak ada BBM itu ngantri. Baik. Sekarang di negara komunis pun tidak ada antrian lagi. Nah, jangan sampai kita ini jadi satu-satunya negara yang mempertahankan antrian gitu. Hindari antrian, hindari antrian, hindari antrian. Karena antrian itu juga menambah konsumsi BBM. Ya. Ya. Nah, sekarang ini kan berbagai cara ya dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi, digitalisasi dalam pengendalian subsidi BBM ini. Pak Komaydi, bagaimana sih sebetulnya efektivitasnya? Misalkan ya dengan QR Code atau My Pertamina atau melalui website ya subsiditepat.mypertamina.id, Pak. Sejauh ini bagaimana efektivitasnya? Iya, di atas kertas seolah-olah sangat sederhana, tetapi di dalam implementasinya rumit ya? Kompleks sebetulnya, rumit Mas. Saya kira sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Targaya, kalau memang mau serius harusnya ke orang begitu. Sepanjang tidak ke orang akan sulit di dalam implementasinya. Dan ini kan bukan barang baru Mas. Sejak di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah pembatasan ini diwacanakan. Dulu juga RFID sudah pernah dipasang, tapi kabarnya kan sampai sekarang juga berapa persen yang dihemat, saya kira juga data belum tersampaikan ke publik. Jadi sepanjang pembatasan yang dilakukan, saya kira biaya dan manfaatnya perlu dikaji ulang ya Mas. Jangan-jangan nih biaya pelaksanaannya lebih besar dibanding anggaran yang dapat dihemat begitu di dalam implementasinya. Karena nanti di dalam prakteknya juga tidak sederhana. QR dan lain sebagainya juga tidak sederhana. Meskipun secara konsep ini bisa dilakukan, dan ini juga lebih baik dibandingkan tidak melakukan apa-apa begitu ya. Oke. Tapi kalau mau revolusioner, mau katakanlah memikirkan di dalam jangka panjang, harusnya subsidi itu ke orang memang. Basis datanya sudah jelas, kita sudah punya teman-teman TNP 2K, ada teman-teman di Kemensos. Data kemiskinan sebetulnya sudah sangat banyak, di BPS juga sudah ada, tinggal dipakai data yang mana, nanti sambil jalan disempurnakan. Kalau ada yang kurang-kurang disempurnakan, diupdate begitu. Tetapi tujuannya harus ke sana, Mas. Kalau mau ke kendaraan, saya kira mungkin yang lebih pas adalah digeser ke kendaraan umum, misalnya ke transportasi untuk bus antar kota, antar provinsi, antar wilayah, itu yang disubsidi begitu ya. Sehingga masyarakat semua mengakses. Nah, sekarang ini fenomenanya kebalik, Mas. Yang nggak punya kendaraan menjadi orang kaya karena nggak dapat subsidi, sementara yang punya kendaraan jadi orang miskin karena mendapatkan subsidi BBM. Ini kan ada fenomena atau filosofi yang kebalik di dalam konteks keuangan negara maupun subsidi itu sendiri begitu Mas Ferry. Nah, ini sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi saya kira sekarang saatnya untuk merevolusi itu begitu. Pak Peter, bagaimana sebetulnya kita membangun kesadaran masyarakat bahwa BBM bersubsidi hanya bagi yang berhak saja? Karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, kalau kita bicara kekinian adalah subsidi yang diberikan adalah untuk jenis kendaraan. Bagaimana Pak Peter? Ya, ini permasalahan ketepatan penyaluran subsidi ini memang sebuah hal yang tidak mudah diselesaikan ya. Makanya tadi disampaikan sudah berpuluh tahun ya ini menjadi sebuah perdebatan ya. Karena intinya adalah memang kita tidak mungkin, kan tadi disampaikan butuhnya itu kan sederhana ya, tidak menyulitkan ya, gampang dilaksanakan ya. Sementara permasalahannya itu sendiri memang secara natural memang tidak mudah, karena pertama kita harus memiliki data yang tepat, yang lengkap ya, dan kemudian memiliki mekanisme yang dipastikan mekanismenya pasti tidak mudah ya. Ketika kita misalnya memilih dengan menggunakan digitalisasi, persoalannya itu nanti adalah justru mereka yang miskin tidak memahami atau banyak yang tidak bisa memanfaatkan teknologi digital tersebut, sehingga sangat sulit mereka bisa mendapatkan subsidi kalau menggunakan digital ya. Sehingga ini menjadi rencana pemerintah untuk menerapkan digitalisasi di dalam penyaluran subsidi juga menjadi terhambat ya. Saya kira banyak hal yang masih tidak hanya melulu di dalam teknis di dalam penyaluran subsidinya yang harus dikembangkan ya, agar supaya
nanti secara berangsur kita bisa mengurangi subsidi tersebut, yang artinya juga bisa meningkatkan ketepatan di dalam penyaluran. Contoh misalnya sekarang ini, yang seharusnya kita kan fokusnya kan di dalam penyaluran subsidi ini fokusnya bagaimana kita membuatnya tepat sasaran, ya, dengan berupaya untuk meningkatkan akses dari mereka yang harus yang memang berhak mendapatkan subsidi, ya. Tetapi kita lupa bahwasanya permasalahan kita itu salah satunya adalah kenapa masyarakat harus berbondong-bondong atau harus membutuhkan BBM, dikarenakan memang angkutan publik yang belum memberikan rasa nyaman, aman gitu misalnya ya. Nah, ini yang seharusnya dikembangkan terlebih dahulu, ya. Kalau kita misalnya, ini mungkin tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang besar kalau seandainya itu seperti kita di negara-negara maju, ya, yang angkutan publik itu menjadi kendaraan utamanya dari masyarakat kita, ya. Sehingga seperti di negara-negara maju juga, ya, tidak memberikan subsidi BBM secara langsung, ya, tetapi mereka memberikan subsidi dalam bentuk yang lain, ya, misal dalam bentuk ya kendaraan publik yang benar-benar layak dan murah, terjangkau. Itu kan juga bentuk dari subsidi tadi, ya. Ya, bukan dalam bentuk subsidi harga pada BBM-nya. Karena kalau masih menggunakan subsidi harga pada harga BBM-nya, yang terjadi seperti yang sampaikan tadi, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Karena yang banyak minum BBM itu kan orang kaya. Nah, ini mindset seperti ini yang harus kita ubah di dalam upaya kita untuk mengurangi beban subsidi kita. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Kardaya, Pak Khomaidi, dan juga Pak Peter dari diskusi kita di pagi hari ini. Ada kesepakatan nampaknya ya, subsidi tetap harus diberikan, tetapi bagaimana mekanismenya diatur atau kebijakannya diubah, tidak kepada CC kendaraannya, tapi kepada masyarakatnya yang berhak dari data mereka yang mungkin ekonominya kurang bagus. Sekaligus juga bagaimana melakukan pengawasan dengan baik, pemberiannya agar tepat sasaran. Terima kasih Pak Kardaya, Pak Khomaidi, dan juga Pak Peter sudah bersama Elsinta di pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat selalu Pak Kardaya, Pak Peter. Salam sehat semua, Pak Kardaya, Pak Weniri, Mas Beri. Terima kasih. Anggota DPR Kardaya Warnika, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Khomaidi, dan juga Direktur Eksekutif dari Segara Institute, Peter Abdullah. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan netizen yang sudah menyampaikan komentar. Beberapa di antara pertanyaannya tadi saya sudah sampaikan ke 3 narasumber kami.